warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Qadar, jamaah Umrah Az-Zahra, para pemirsa semuanya rahimakumullah, muka-muka kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rahmat kesehatan lahir batin dan rahmat keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat dan para pemirsa rahimakumullah, saya akan mengawali kajian Islam itu mudah dengan menjawab beberapa pertanyaan dulu. Pertama, Ustadz, kafarat sumpah dan nazar itu sebenarnya puasa atau memberi makan? Kafarat atau tebusan orang yang bersumpah tidak bisa melaksanakan atau tidak cocok atau mengingkari sumpahnya, atau orang yang bernazar tidak bisa memenuhi nazarnya, apa kafaratnya? Baik, sebelum kafarat ini saya ingin pesan kepada penjenengan semuanya yang hadir maupun yang nonton, berhati-hatilah bersumpah dan bernazar. Sesungguhnya bersumpah itu harus tidak dipakai percakapan sehari-hari. Harus kita hemat dalam keadaan sangat urgen, terutama jika diminta oleh hakim. Mengapa? Karena sumpah itu mengandung risiko, dan sumpah dalam Islam kan harus menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala, dan hukumnya haram bersumpah dengan selain Allah. Demi Allah, demi Rasulullah, itu dosa. Tolong diingat ini, masih banyak tokoh yang bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, itu dosa. Sumpah itu hanya dengan nama Allah SWT, hanya demi Allah, wallahi, billahi, tallahi. Selain itu tidak boleh. Jadi orang yang bersumpah hendaknya menjaga benar sumpahnya. Begitu juga nazar. Nazar itu mengucapkan suatu janji kepada Allah SWT, jika suatu keinginan dipenuhi maka akan begini. Hukum asalnya nazar itu makruh, tidak disukai, karena terkesan memaksa Allah Subhanahu wa taala. Tapi boleh memang. Dan karena sangat inginnya seseorang untuk terkabulnya keinginan itu, maka bernazar. Oke, kalau sudah bernazar, jaga itu, karena menyangkut nama Allah Subhanahu wa taala, melibatkan kesaksian Allah Subhanahu wa taala. Orang bersumpah dan bernazar itu sama, melibatkan nama Allah Subhanahu wa taala dalam janji hati maupun ucapan. Dan mohon maaf, ini tidak ada dalilnya, tapi saya berdalil kepada pengalaman yang saya saksikan, yang saya ketahui. Orang-orang yang mudah bersumpah, mudah nazar itu biasanya ingkar, biasanya tidak bisa memenuhi. Ya, sama dengan umumnya dalam pergaulan, orang yang gampang janji pasti gampang mengingkari. Orang yang berat berjanji maka akan berat sangat mengingkari. Dan orang yang mengingkari sumpah dan mengingkari nazar itu bukan tanpa resiko.
biasanya ada saja musibah yang mengenainya, apakah musibah diri maupun musibah harta maupun musibah apapun, biasanya ada saja. Ya, dalam kebiasaan Jawa, dan sekali lagi juga tidak ada dalil, tapi biasanya ya ini kalau terjadi, kalau ditelusuri ada benarnya. Biasanya jika rumah penjenengan kemasukan ular, itu biasanya ada sesuatu yang perlu diingat kembali, apakah nazar atau sumpah yang tidak terpenuhi. Tapi ini bukan syariat agama, ini hanya kebiasaan yang terbukti, tapi tidak boleh diyakini dalam pengertian dipercaya 100%, hanya hati-hati saja. Dan mohon maaf, yang saya tahu, jika ada ular masuk rumah itu biasanya bukan ular biasa. Yang saya tahu, ketika ada ular masuk rumah biasanya bukan ular biasa. Ular memang, tapi sudah dimasuki golongan jin. Baik, kafaratnya jika penjenengan tidak bisa memenuhi nazar atau jika mengingkari sumpah, maka tidak langsung puasa 3 hari. Umumnya kan gitu, langsung puasa 3 hari, enggak. Fa kaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahrirul raqabah. Faman lam yajid fasyamu 3 ayyam. Surat Al-Maidah ayat 89. Kafaratnya sumpah atau nazar itu memberi makan 10 orang miskin. Gimana memberi makan 10 orang miskin? Makan 3 kali atau 2 kali? Kita ikut ulama saja. Para ulama sedunia ini dalam kitab-kitab fikih bersepakat bahwa memberi makan 10 orang miskin itu 1 orang miskin 1 kati, 1 mud, atau sekitar kalau ditakar ya 7 on, ditimbang 7 on atau 6,75 atau tepatnya 7 on. Lebih bagus digenepi 1 kilo. Itu lebih enteng dibanding kalau diwujudkan makanan. Nah, makan 1 hari kan umumnya kalau di sini 3 kali. Kalau di Arab memang 2 kali sih. Yang lain bukan makan, ya bukan makan besar maksud saya. Ya seperti kita lah biasanya kalau kita dulu, tapi kalau sekarang umumnya ya sudah 3 kali kalau makan tuh. Malah mahal kan. Malah mahal kalau diwujudkan makanan. Wujudkan aja beras 1 kilo wis beres. 10 orang, benar-benar 10, bukan 1 orang 10 kilo, enggak, kepada 10 orang, asyarati masakin, au kiswatuhum, atau memberi pakaian mereka 10 orang. Kilo larangan mana? Pakaian kan lebih mahal. 1 pakaian katakanlah kalau 100 berarti 1 juta. Ya memberi makan aja. Tapi kalau atau kalau tidak ini, maka memerdekakan 1 budak. Nah, ini tentu tidak ada. Sekarang budak itu sudah habis dalam perjalanan dakwah Islam. Kecuali ada perang lagi, kemudian ada tawanan perang. Nah, tawanan perang itu bisa dianggap budak. Nah, jika tidak, baru puasa 3 hari. Jadi puasa 3 hari itu pilihan terakhir. Ini kesalahan kita. Jadi pilihan tawaran Allah SWT pertama memberi makan 10 orang miskin dengan makanan yang kita makan. Ya kalau kita makan beras, ya makan nasi, ya beras lah, ya 10 orang. Atau memberi pakaian, atau memberikan budak. Kalau tidak baru puasa. Baik, ini sebenarnya sudah biasa di sebagian umat Islam mengetahui masalah ini, tetapi karena ada yang bertanya, maka saya ekspos sekalian supaya banyak yang tahu. Terutama pesan saya adalah jangan mudah sumpah. Demi Allah, tidak usah terlalu mudah bersumpah, dan jangan mudah nazar. Saya seumur hidup belum pernah nazar, karena tahu bahwa nazar itu hukumnya makruh, tidak disukai. Tapi kalau sudah kadung nazar, hukumnya wajib memenuhi.